Bahkan ada juga syahid mahabbah, orang yang mati syahid karena memendam rindu dan cinta di dalam hatinya. Ya. Termasuk katanya cinta kepada wanita. Ya, dengan catatan cinta dan rindu itu tidak ia lampiaskan, tidak ia utarakan, dan tidak menyebabkan ia berbuat dosa. Ia pendam rasa cinta di dalam hati. Ia pendam rasa rindu di dalam hati kepada seorang wanita, meskipun wanita itu milik orang lain, misalnya istri orang misalnya, ya, atau misalnya sudah berkeluarga atau sudah tidak berkeluarga tapi sedang masa iddah. Ini cinta dalam hati dipendam, rindu dalam hati ditahan, tidak dilampiaskan, tidak diutarakan, tidak menyebabkan dia berbuat maksiat dan dosa. Lalu dia mati dalam keadaan memendam cinta dan rindu. Itu namanya syahid mahabbah. Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'anim Allah subhanahu wa ta'ala min solihin niyat. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan min ghairi masyaqqah wala ta'ab wa amalan mutaqabbalan wa waladan sholihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa badanan sahihan wa badanan sahihan wa jaran sholihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min udhalida wa khaybatir raja. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma laduni wal mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati muallif hadal kitab Jawharatut Tauhid Syekh Ibrahim Al-Laqani, thumma ila hadrat Syekh Ibrahim Al-Baijuri, wa ila hadrati muallif kitab At-Taqritus Sadidah Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kab, wa Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid, wa ila hadrati Syekh wa Murabbi Ruhi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Habib Bakar bin Salim, wa ila hadrati Abu Yagam Rabi bin Kiai Haji Muhammad Usman wa jami' masyayikhi wa masyayikhihim, wa ila hadrati Syekh Nawawi Tanara wa Syekh Abdul Karim Tanara wa Sayyidina Sultan Mula Hasan Bantan wa Sulihim wa Furahim wa Syekh Abdul Muhib Pamijahan wa jami' syaikhina wa masyayikhihim wa jami'i awliya'i fi ghamidi amillah anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yukassiru min masubatihim wa yudaifu hasanatihim wa yahfazuna bijahihim wa yanfa'una bihim wa yahmina bihim ayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid din wa dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Yang saya hormati Al-Ustaz Dimas Gun, Bapak Ketua RT, Ibu dan Bapak sekalian jamaah pengajian rutin yang mudah-mudahan semuanya ditambahkan kemuliaan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat dan panjang umur, diberikan kemudahan dalam segala urusan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam Rabu ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam kajian rutin Jauhar Tauhid dan Taqratus Sadidah, dua kitab yang kita pelajari semenjak beberapa tahun ke belakang yang membahas tentang masalah ilmu tauhid dan ilmu fikih sebagai untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita sesuai dengan tuntunan baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu dan bapak sekalian, kita lanjutkan saja kajian yang pertama kitab Jauharut Tauhid. Kita telah sampai pada bait nomor 118. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Wasib syahidan li harbin bil hayati wa rizkihi min mustahal jannati. Wasib syahidan lil harbi bil hayati wa rizkihi min mustahal jannati. I'taqid, yakinilah, percayailah, imanilah, wujuban, dan hukumnya wajib kita mengimani, mempercayai, meyakini ittisafa syahidil harbi bil hayatil kamilah, bahwa orang-orang yang mati syahid di medan perang, mereka itu diberikan kehidupan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib meyakini ya. Siapapun orang yang terbunuh, yang mati di medan perang membela agama Allah, kita wajib meyakini bahwa mereka diberikan kehidupan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat kayfiyatuha ghaira ma'lumatin lana, meskipun bagaimana cara hidup mereka itu kita tidak tahu ya. Bagaimana cara mereka hidup, bagaimana cara mereka diberikan kenikmatan sama Allah, kita nggak tahu. Kita hanya sebatas wajib mengimani bahwa orang yang mati dalam keadaan itu hidup, ya, hidup dengan kehidupan yang sempurna. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah dan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yajidu syahidu min masil qatli illa kama yajidu ahadukum min masil qarasati." Apa yang dirasakan oleh seorang syahid tatkala ia meninggal itu hanya seperti yang dirasakan oleh kita ketika digigit semut. Ya, jadi sakitnya kematian yang dirasakan oleh mereka sama kayak digigit semut. Kita aja yang normal, yang sehat melihatnya mengerikan. Tubuhnya hancur, diledakkan oleh bom, oleh Israel. Ya begitu. Kita melihat palanya putus, ditebas oleh pedang. Kita lihat yang ngeri begitu. Tapi mereka mendapatkan dan merasakan kematian itu ya hanya kayak digigit semut. Artinya sebentar sakit itu. Sebentar. Nah ini hadis sebagai sebuah motivasi biar kita jangan takut ketika ada panggilan perang ya, ketika di bawah pimpinan seorang khalifah ya, dan dikomandoi oleh beliau harus perang melawan orang kafir, ya kita harus ya berani ikut ya, jangan sampai takut, jangan sampai pengecut begitu ya. Ya, kendati pun demikian memang ya sifat manusiawi ya takut akan kematian, takut melihat kilauan pedang, takut mendengar suara dentuman senjata dan bom. Tapi Nabi ngasih tahu dalam hadis ini bahwa yang dirasakan itu kematian ketika mati syahid itu hanya seperti gigitan semut ya, min masil qarsah, kayak digigit semut gitu. Pernah kan digigit semut kan? Apa rasanya? Ya nyelekit doang biasa, cekit udah kan begitu ya. Paling gatal deh.
Nah, bagaimana dengan para nabi? Apakah sama juga? Wal anbiya'u wa in kanu jami'uhum ahya'a hayatan barzakhiyatan akmalu hayatin minasyuhada'i. Nah, para nabi juga hidup di alam barzahnya sama, tapi kehidupan para nabi di alam barzah itu lebih sempurna daripada kehidupannya para syuhada. Wasyuhada'u akmalu hayatin min baqiyatil amwati, dan syuhada lebih sempurna kehidupan alam barzahnya ketimbang orang yang mati biasa. Gitu. Jadi levelnya syuhada ya tetap di bawah para nabi. Nah, cuman kenapa kita wajib meyakini ya? Karena ayatnya ada ya. Hadisnya juga jelas ya. Kita bicarakan ayat ya, firman Allah Subhanahu wa taala ya, di antaranya surat Al-Imran ayat 69, Allah berfirman, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah sekali-kali kamu mengira orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Jangan. Akan tetapi mereka ahyaun, hidup, inda rabbim, di sisi Tuhan mereka, yurzakun, dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita nggak boleh mengira, menduga, menyangka atau meyakini orang yang mati di medan perang syahid itu mati sebenarnya. Enggak. Kita yakini mereka itu hidup, dikasih rizki sama Allah dengan kehidupan yang sempurna. Hanya saja mungkin bagaimana cara hidupnya kita nggak tahu. Ya, apakah kemana, pergi kemana, cara mendapatkan, diberikan nikmatnya kita nggak tahu. Kita hanya wajib meyakini mereka hidup. Namun kehidupan mereka yang sempurna dalam barzah itu tetap di bawah kesempurnaan kehidupan para nabi. Ya, para anbiya. Nabi tetap nomor satu. Ya, apalagi Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi diisrokan oleh Allah, itu Nabi melewati kubur Nabi Musa. Dan Nabi mengatakan, ra'aitu Musa fi qabrihi yusolli. Aku melihat Nabi Musa lagi sholat di dalam kuburnya. Berarti kan hidup kan begitu. Nah, kehidupan syuhada di alam barzah itu apakah hanya ruhnya saja atau ruh dengan jasad, dengan zat? Wahiyah hayatun hakikiyatun sabitatun lirruhi wazzati jami'an. Kehidupan para syuhada di alam barzah itu adalah kehidupan yang hakiki, yang benar, ya, yang sebenar-benarnya, yang bukan hanya dirasakan oleh roh mereka, tapi jasad mereka juga sama. Ya, meskipun ya kita nggak tahu bagaimana caranya, tapi kan Allah buktikan juga bahwa memang jasad mereka pun mendapatkan kehidupan dengan kehidupan alam barzah yang sempurna adalah jasad mereka tidak dimakan tanah meskipun sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Sebagaimana jasad dan jenazahnya Hamzah bin Abdul Muttalib yang sering berulang saya ceritakan ya, sekitar tahun 70-an atau 80-an itu kan Madinah sempat ada banjir bandang yang menerjang pemakaman Uhud ya. Kemudian tersingkaplah jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib dan ternyata masih utuh. Sudah 1400 tahun yang silam. Ya, sudah 1314 abadan lah begitu kurang lebih, tapi masih utuh jasadnya. Berarti mereka itu hidup ya dengan jasad dan ruhnya, tapi dengan kehidupan bukan alam dunia lagi. Meskipun jasadnya di dalam tanah, tapi hidup dengan kehidupan yang sifatnya gaib, alam barzakh begitu ya. Ya, kita kalau secara kasat melihat ya hidup bagaimana tubuhnya kan di dalam tanah kan begitu. Maka saya bilang tadi kehidupan yang caranya kita nggak tahu bagaimana cara hidupnya, asalkan kita yakin mereka hidup dengan ruh dan jasad mereka. Faruhu mutasilatun bil ajsam ittisalan qawiyan wa in kana maqarruha hawasilat tuyuril khudur ar-ra'iati fi riyadil jannah. Ruhnya para syuhada ini memiliki hubungan yang kuat, memiliki koneksi dengan jasadnya ya, dengan koneksi yang kuat. Meskipun ruhnya para syuhada ini ya, itu berada tempatnya di tembolok ya, kalau hewan kayak ayam, burung itu temboloknya itu berada di tembolok burung-burung yang hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Itu ruhnya. Jadi jasadnya itu ada di dalam tanah, tapi ruhnya ada di dalam tembolok burung hijau yang terbang
ya, hinggap ke dahan, ke pohon, ke ranting, ke daun pohon-pohon yang ada di dalam sorga atau di taman sorga. Loh, katanya hidup dengan jasad dan ruh. Itu buktinya kan ruhnya mah di dalam tembolok, jasadnya makan di tanah. Saya bilang tadi, antara ruh dengan jasad mereka ada ittisal qawi, ada koneksi yang kuat, hubungan yang kuat, begitu. Jadi jasadnya pun hidup, ruhnya juga hidup, meskipun ruh ini tidak berada di dalam jasadnya. Lah kehidupannya kayak bagaimana? Hidup alam barzah kayak bagaimana? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Urusan yang gaib itu susah ya. Jangankan mikirin alam barzah, ruh dalam tubuh kita saja kita nggak ngerti kayak bagaimana, apalagi yang sifatnya di luar tubuh kita. Mana bukti dan dalil ya, minimal dalil bahwa ruhnya syuhada itu ada di dalam tembolok burung-burung hijau di taman-taman surga Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ka'ab bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, inna arwaha syuhada'i fi tayrin khudrin ta'luqu min samaril jannati aw syajaril jannah. Sesungguhnya ruhnya syuhada itu berada di dalam tembolok burung hijau, yang mana burung ini hinggap di buah-buahan surga atau di pohon-pohon surga. Wa ala kullin fahiya umurun khariqatun lil 'adati fala yuqasu 'alaiha ghairuha. Nah, kesimpulannya sudah, hal yang demikian tadi adalah di luar kebiasaan nalar manusia, begitu ya. Sehingga kehidupan yang demikian itu tidak bisa kita ukur dan samakan dengan kehidupan yang lainnya, begitu. Intinya kita nggak ngertilah tentang kehidupannya kayak bagaimana. Yang penting kita harus yakin bahwa ruh mereka ada di dalam tembolok burung yang hijau, jasad mereka tetap utuh di dalam tanah, dan mereka hidup ya, mendapatkan rizki dan nikmat dari Allah, ruh dan jasadnya. Wa yajibu i'tiqadu anna Allah ta'ala yarzuqu syahidal harbi min buhbubi na'imil jannat. Selain kita wajib meyakini bahwa para syuhada itu hidup dengan kehidupan yang hakiki di alam barzah, kita pun wajib meyakini bahwa Allah memberikan rizki kepada para syuhada dari kenikmatan-kenikmatan surga. Mereka makan dan minum, tapi bukan karena butuh, litaladzud, hanya sebatas menikmati. Jadi makanan yang dikasih oleh Allah kepada mereka, minuman juga sama dari surga, itu bukan karena mereka butuh makan dan minum, tapi karena taladzud, menikmati ya kelezatan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Walaysa hunaka dararun min kauni arwahihim fi hawasilat tayr li anna ajwafaha syafafatun la tahjubuha aw anna tuyura kinayatun an sur'ati qatil masafatil ba'ibati. Nah, mungkin ada yang berpikir begini, lah kalau ruhnya ada di dalam tembolok burung hijau, berarti kan ruhnya terkurung dong, ya, tidak bebas dong. Bagaimana mendapat kehidupan yang sempurna kok ada di dalam tembolok burung? Apakah tidak menyakitkan mereka? Nah, jawabannya tidak. Kenapa? Karena meskipun ada di dalam tembolok burung yang hijau, tapi rongga-rongga itu yang ada di dalam burung hijau tersebut transparan, hingga ketika burung ini hinggap dari dahan ke ranting-ranting, ke pohon-pohon, ke buah, ya mereka melihat keindahan surga. Kenapa? Karena transparan, ya. Burung yang hijau ini ya rongga-rongganya transparan, sehingga mereka, ruh para syuhada yang ada di dalam tembolok burung tersebut, melihat apa yang ada di luar, begitu. Atau ada juga yang mengatakan, sebagian ulama, bahwa yang dimaksud burung hijau itu adalah sebuah kinayah, sebuah bahasa kalau dalam Sunda namanya siloka, begitu ya, atau enggak siloka, perumpamaan tentang begitu sangat cepatnya mereka dalam menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang singkat. Jadi ruhnya para syuhada ketika mereka sudah ada di alam barzah itu bisa menempuh jarak yang jauh dengan waktu yang singkat. Itu
diumpamakan oleh Allah, oleh Rasul terutama dalam hadisnya, dengan burung yang hijau yang terbang hinggap dari pohon ke pohon yang ada di taman sorga. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan memang betul berada dalam tembolok burung yang hijau. Kemungkinan yang kedua adalah itu hanya sebuah perumpamaan saja. Tentang apa? Begitu sangat bebasnya ruh mereka di alam barzah sana. Mau kemanapun bebas, ya. Mau menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang singkat pun bisa. Begitu. Diumpamakan, disilokakan dengan sosok burung yang hijau. Itu kemungkinan yang kedua. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Kita mah nggak tahu dah, ya. Kalau pengen tahu ya silahkan duluan aja, ya. Itu pun kalau dapat nikmat, kalau enggak udah di dunia nggak tahu, di sana nggak tahu lagi, udah. Nah, kalau kita bicara syuhada, ada berapa sih golongan syuhada ini? Orang-orang yang mati syahid. Dikatakan oleh para ulama, wasyuhadau salah satu. Nah, syuhada itu ada 3. Yang pertama, syahid dunia dan akhirat. Itu orang yang berperang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, lalu ia mati di medan perang. Itu namanya syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat. Yang kedua, syahid dunia saja, tidak ada akhiratnya. Ialah orang yang berperang di jalan Allah tapi bukan untuk membela agama Allah. Untuk apa? Dapat rampasan perang, demi ketenaran, sebuah jabatan, kesohoran, popularitas, keviralan. Pokoknya tujuannya duniawi. Itu syahid dunia. Dia mati di medan perang, ya syahid, tapi syahid dunia. Kenapa? Niatnya bukan Allah, niatnya bukan akhirat. Nah, yang ketiga adalah syahid akhirat saja. Dan ini banyak, seperti orang yang meninggal al-mat'un, ya, di tahun-tahun wabah penyakit, atau mabtun karena sakit perut, atau lain sebagainya. Syahid yang pertama dengan yang ketiga, itu syahid dunia akhirat dan syahid akhirat. Fis sawabi sawa, pahalanya sama. Namun kehidupan dan rezekinya berbeda. Tentu jauh lebih tinggi dan sempurna kehidupan syahid dunia dan akhirat ketimbang syahid akhirat saja. Tapi yuk sama-sama dapat rezeki, yuk sama-sama dapat pahala besar, yuk sama-sama dapat kehidupan yang sempurna, ya sama-sama. Tapi kalau kita bicara mana yang lebih sempurna rezeki dan kehidupannya, adalah syahid dunia dan akhirat ketimbang syahid akhirat doang. Nah, bagaimana nasibnya syahid dunia? Syahid dunia mah di akhiratnya disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk salah satu golongan orang yang pertama kali masuk neraka itu syahid dunia. Loh, kalau memang masuk neraka kenapa dikatakan syahid? Ya karena mereka munafik. Di dunia menampakkan keimanan, tapi di dalam hati menampakkan kekufuran, bahkan kemunafikan, pengkhianatan. Sehingga ya dikatakan secara zahir saja syahid, tapi hakikatnya bukan syahid. Sebagaimana secara zahir dia berperang, tapi hatinya, hakikatnya mengejar dunia, mengejar jabatan, pangkat, popularitas, sanjungan, ya. Gitu. Jadi yang syahid dunia ini hanya sebatas dinamakan syahid saja di dunia, di akhirat mah tidak. Maka konsekuensinya jenazahnya tetap diberlakukan seperti yang pertama, yaitu hanya dikafani lalu dikuburkan, tidak dimandikan, tidak disolatkan. Kalau syahid yang ketiga, syahid akhirat, itu jenazahnya biasa normal, dimandikan, dikafani, sholatkan, kuburkan. Namun pahalanya sama seperti syahid dunia dan akhirat. Begitu. Nah, terkait syahid akhirat ini Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, ya, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, kata Rasul, ma ta'udduna syuhada apikum, siapakah para syuhada yang kalian pahami? Siapakah para syuhada yang kalian tahu? Kata Nabi kepada para sahabatnya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, mangkutila fi sabilillah fawa syahid.
Ya, setahu kami orang yang terbunuh di jalan Allah di medan perang itulah syahid, kata para sahabat. Kata Nabi, inna syuhada ummati idan laqalil. Kalau cuman itu saja syuhada, syahid, berarti syuhada umatku sangat sedikit. Kata Nabi tuh, kalau itu saja yang disebut syahid, orang yang mati di medan perang, itu saja yang disebut syahid, berarti yang syahid di umatku sedikit, kata Nabi SAW. Maka Nabi menyampaikan ketika sahabat bertanya lagi, lalu siapa ya Rasul para syuhada itu? Kata Rasul, mangkutila fisabilillah fahuwa syahid, orang yang dibunuh di jalan Allah adalah syahid. Waman mata fisabilillah fahuwa syahid, dan orang yang meninggal, bukan dibunuh, meninggal di medan perang di jalan Allah itu juga syahid. Waman mata fit tauni fahuwa syahid, siapa orang yang meninggal di musim-musim wabah penyakit dia pun syahid. Waman mata minal batni fahuwa syahid, siapa yang meninggal karena sakit perut dia juga syahid. Wal ghariqu syahid, dan orang yang mati tenggelam juga syahid. Banyak tuh syahid tuh, ya. Jadi kalau dalam hadis tadi berapa tuh, ya, yang terbunuh di medan perang, yang meninggal di medan perang, yang meninggal di musim wabah penyakit, kemarin musim apa, corona, ya, kemudian meninggal karena sakit perut, dan meninggal karena tenggelam. Dalam hadis yang lain ada lagi tambahannya, yaitu apa? Sahibul hadmi, orang yang meninggal karena tertimpa benda yang berat. Ya, lagi jalan di bawah pohon durian ketimpa buah durian, mati syahid. Lagi jalan di bawah pohon kelapa ketiban kelapa, mati syahid. Lagi jalan di samping rumah kosong, temboknya ambruk, mati syahid. Tertimpa benda berat, syahid. Seperti kemarin ada tuh, ya, salah satu mahasiswa dari Aceh yang meninggal di Mesir, itu kena tembok, ya, kejatuhan, bukan tembok, kejatuhan ini bata, ya, bata. Jadi ada rumah tua yang nggak dipakai kosong, itu dia jalan di bawah, ini tiba-tiba bata yang di atas jatuh, ya, jatuh menimpa beliau, kemudian meninggal. Nggak berapa lama dari waktu meninggal, syahid, ya. Iya, yang lagi, ya, gempa bumi sama, lagi santai, lagi istirahat, lagi tidur, tiba-tiba gempa bumi, rumahnya ambruk menimpa dia, mati syahid. Kayak kemarin di mana, Cianjur, ya, itu lagi ngobrol kayak begini siang hari jam 12:30, tiba-tiba pruk. Ya Allah, nggak nyampe 1 menit, gimana perasaan itu? Lagi santai ngobrol kayak begini, tiba-tiba pruk, meninggal depan mata. Itu syahid. Gimana kalau ketiban benda yang berat lagi maksiat? Syahid nggak tuh? Sangit tuh, ya, sangit. Dalam hadis lain ditambah lagi. Ini kita tambah lagi nih, kita gabungin aja. Karena hadisnya redaksinya beda. Ada golongan yang kembali diulangi oleh Nabi sebutannya. Ada yang belum disebutin dari 2 riwayat yang tadi. Di antaranya adalah wan nupasa fisabilillah syahid, wanita yang meninggal karena nipas, melahirkan. Ya, perempuan yang meninggal karena melahirkan itu juga syahid. Berapa sudah tuh? 7, 8. 7, ya. 7. Lalu ada lagi nih. Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdamali. Wahai Rasul, bagaimana jika ada seorang yang datang ingin mengambil hartaku? Bagaimana nih sikap saya? Kasih atau bagaimana? Kata Nabi, fala tu'tihi malak, jangan dikasih harta kamu sama dia. Jangan. Kalau ada orang yang datang ingin mengambil harta punyamu, jangan dikasih, kata Nabi. Ya. Iya, kayak maling, pencuri, kayak begal, kayak pemalak, pokoknya macam-macam lah, rampok, jangan dikasih, kata Nabi. Qala, nih sahabat nanya lagi, ara'aita in qatalani, ya Rasul, bagaimana kalau orang itu memerangi saya, berusaha ingin mencelakai saya, ingin membunuh saya? Qala, kata Nabi, qatilhu, lawan, kata Nabi. Kata
Kata nih sahabat, "Ara'aita in qatalani?" Ya Rasul, gimana kalau saya kalah terbunuh? Kata Nabi, "Fa anta syahid," kamu syahid. Ya Rasul, dia kemudian nanya nih, bagaimana in qataltu, kalau saya ngebunuh dia? Kata Nabi, "Huwa pinar," dia masuk neraka. Tuh, jadi orang yang meninggal karena membela hartanya itu meninggalnya syahid. Itu kan banyaknya begitu ya. Ya, dia misalnya dirampok atau dibegal, naudzubillah, ya mempertahankan hartanya, kehormatannya sampai dia meninggal, syahid. Kalau dia menang, yang dibunuh itu neraka. Ya, tapi kalau dalam hukum positif kita ya tetap penjara nggak tuh? Kan membela diri, penjara. Jangan diserangin. Hah? Tapi dibebasin lagi. Bebasin lagi ya. Ya. Ada ya? Yang paling kambing itu ketahuan. Oh, tawan. Ketahuan terus Ngelawan. pencurinya di tusuk. Oh, amuk sama meninggal. Sama polisi dia di penjara. Penjara, tapi Viral itu ya, viral. dikeluarin lagi. Keluarin lagi. Emang harus viral dulu kayaknya ya. Begitu. Kalau yang kemarin di Madura itu ya itu mah enggak seperti itu ya, enggak seperti ini. Itu sama-sama ada ada niatan ingin membunuh. Kalau ini kan membela diri. Membela diri. Nanti di dalam fikih ya, setelah bab ibadah ini nanti kan ada bab muamalah ya. Kalau mau lanjut bab muamalah ya boleh. Nanti lanjut setelah muamalah ada bab pernikahan. Nanti ada bab tentang masalah jinayat, ya, tentang hukum pidana, tentang sanksi. Itu nanti ada bab tentang daf'us syal, menolak kejahatan orang. Jadi kalau kita ada yang menjahati, ya bagaimana langkah kita membela diri kita, begitu. Nah, langkah untuk membela diri ini, selama kita sanggup menghindar dan melarikan diri, menghindar melarikan diri. Tapi ketika sudah terdesak, kita wajib melawan. Seandainya kita yang membunuh dia, kita nggak dosa. Ya, kenapa? Karena kita dalam kondisi membela kehormatan, membela diri, membela anak, membela harta, begitu. Membela harta. Termasuk dalam hal membela keluarga misalnya, ada yang melecehkan salah satu anggota keluarga kita, lalu kita membela diri begitu ya, akhirnya kita membunuh dia, itu statusnya dia neraka. Kalau dia yang membunuh berarti syahid, ya begitu kata Nabi SAW. Berarti syuhada itu banyak ya, syuhada itu banyak. Bahkan di dalam kitab yang lain disebutkan termasuk yang meninggal di hari Jumat, yaitu syuhada juga syahidnya. Nah, lah kenapa dikatakan syahid? Apa sih syahid? Syahid artinya adalah kesaksian. Ya. Kenapa dikatakan syahid sih? Kenapa ada istilah syahid begitu? Dikatakan seorang yang mati atau terbunuh di medan perang, atau karena sakit perut, atau di malam Jumat, atau hari Jumat, atau karena melahirkan, atau karena tenggelam, atau karena tertimpa benda berat, atau karena membela hartanya, keluarganya, atau karena di tahun-tahun wabah penyakit. Kenapa yang mereka itu mati dalam keadaan seperti itu disebut syahid? Nah, alasannya li syahadatillah wa malaikatihi lahu bil jannati wa ridho anhu. Karena Allah dan malaikat bersaksi bahwa mereka itu mendapatkan surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutnya syahid dari kata syahadah. Syahadah kesaksian. Kalau syahid orang yang menyaksikan atau yang disaksikan. Nah, bisa dikatakan syahid artinya masyhud, yang disaksikan katanya artinya mendapat kesaksian dari Allah dan malaikat bahwa mereka itu mendapat surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sangat luar biasa. Bahkan ada juga syahid mahabbah. Orang yang mati syahid karena memendam rindu dan cinta di dalam hatinya. Ya. Termasuk katanya cinta kepada wanita. Ya, dengan catatan cinta dan rindu itu tidak ia lampiaskan, tidak ia utarakan, dan tidak menyebabkan ia berbuat dosa. Ia pendam rasa cinta di dalam hati, ia pendam rasa rindu di dalam hati kepada seorang wanita, meskipun wanita itu milik orang lain, misalnya istri orang misalnya, ya, atau misalnya
sudah berkeluarga atau sudah tidak berkeluarga tapi sedang masa iddah. Ini cinta dalam hati dipendam, rindu dalam hati ditahan, tidak dilampiaskan, tidak diutarakan, tidak menyebabkan dia berbuat maksiat dan dosa. Lalu dia mati dalam keadaan memendam cinta dan rindu. Itu namanya syahid mahabbah. Surga, surga, surga. Ya. Jadi jangan ngomong ya, aku cinta, jangan. Ya, tahan. Ya. Cukup dipendam. Itu kalau meninggal sampai meninggal gara-gara rasa rindu dalam hati itu syahid. Namanya syahid mahabbah, syahid mahabbah. Ya. Apalagi kalau yang kita cinta itu orang-orang soleh, para wali. Oh, itu luar biasa. Banyak kan orang-orang dulu ya yang meninggal ya karena memendam rasa cinta kepada orang-orang soleh. Begitu. Kalau kepada orang soleh utarakan. Ya, kalau kepada perempuan ya, apalagi itu perempuan istri orang jangan. Bahaya, dosa. Laki-laki sama perempuan sama. Pada laki-laki sama perempuan sama itu. Iya sama. Misalnya nih perempuan mencintai seorang laki-laki, padahal kan ya bisa aja kan poligami, tapi nggak mau, misalnya dia nggak mau merusak rumah tangga orang lain, dia pendam itu dalam hati rasa cinta dia kepada seorang laki-laki. Cinta pertanyaan dulu ketika SMP. Nah, nggak kesampaian nikah sama orang tapi tetap cinta ada dalam hati. Ya, sampai meninggal dunia gara-gara memendam cinta. Itu syahid mahabbah juga. Syahid mahabbah. Gimana? Kalau itu mah banyak golongannya kan ya. Ya, nggak diutarakan dan nggak sampai berbuat maksiat gara-gara cinta itu. Nah. Bait yang ke-119 ya, cukup wallahu a'lam bishawab.